Shalom para murid-murid Tuhan Yesus yang berbahagia. Apa kabar saudara pagi ini? Kiranya damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah Bapa senantiasa melimpahi hidup kita. Kiranya pertolongan dan penyertaan Allah melalui Roh Kudus selalu nyata di sepanjang hidup kita. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang namanya mengatasi langit dan bumi, Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, pagi ini sungguh kami bersyukur buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu yang memenuhi hidup kami. Engkau baik ya Bapa, dan sampai selamanya Engkau tetap baik. Ya Allah kami, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Kami mengosongkan diri kami dari segala kesombongan untuk bisa menerima benih firman ke dalam hati kami. Berkatilah kami dengan hati yang dipenuhi hikmat dan pengertian, agar kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memulai saat teduh ini. Amin. Saudara yang terkasih, kehidupan semua manusia di bumi ini adalah ibarat sebuah jalan panjang yang harus dilalui. Kadangkala jalan itu lurus, berbelok, naik, turun, berbatu-batu, atau mulus. Setiap saat di dalam jalan tersebut, keadaan bisa berubah-ubah. Keadaan bisa baik, atau keadaan bisa kurang baik, atau bahkan keadaan menjadi buruk. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita ingin memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Kita ingin memastikan bahwa kita menjalani sebuah jalan yang benar, yang ujungnya menuju kehidupan, bukan kematian. Kita ingin memastikan bahwa di sepanjang jalan yang kita lalui, Tuhan tetap menyertai kita. Sebuah ayat firman Tuhan dalam Alkitab berkata demikian. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kalau kita membaca ayat tersebut secara sambil lalu tanpa merenungkan atau berusaha memahami maksudnya, maka kita bisa terjatuh ke dalam suatu kesimpulan yang keliru. Kita bisa saja mengartikan ayat tersebut bahwa apapun yang dipikirkan manusia di dalam hatinya mengenai jalan-jalan yang harus ditempuhnya tidak akan mengubahkan jalan kehidupannya, karena toh Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Kesimpulan yang keliru semacam ini bisa membuat manusia menjadi skeptis atau kurang percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Kejadian, kita belajar bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Mari kita baca apa yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Artinya, manusia diberikan emosi dan kehendak bebas. Manusia bisa memilih untuk taat kepada Tuhan atau justru memberontak terhadap Tuhan. Sekarang coba pikirkan, kalau Tuhan menciptakan manusia seperti robot-robot yang hanya menjalankan program yang telah diberikan oleh Tuhan, bukankah manusia tidak akan pernah terjatuh ke dalam dosa? Tetapi kenyataannya manusia pertama terjatuh ke dalam dosa dikarenakan kehendak bebasnya yang memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Contohnya saja,
mengenai anugerah keselamatan yang ditawarkan Tuhan bagi semua manusia di seluruh dunia. Ada orang yang memilih untuk menerima anugerah keselamatan itu, tetapi ada juga yang menolaknya. Dan dalam semua keputusan manusia itu, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya bagi manusia yang menolaknya. Jadi, dengan demikian, mengapa penulis kitab Amsal menuliskan seperti itu? Mari kita baca ayatnya sekali lagi. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yang dimaksud oleh penulis kitab Amsal dalam ayat tersebut adalah manusia memikirkan jalan-jalan yang akan ditempuhnya dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan selalu mengarahkan langkah manusia itu di dalam jalan yang lurus. Mari kita baca Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan selalu ingin agar setiap manusia berjalan di dalam jalan yang benar dan lurus. Tuhan tidak pernah menginginkan satu manusia pun yang binasa. Akan tetapi, kecenderungan hati manusia adalah selalu berjalan di dalam jalan yang berdosa. Meskipun seseorang ingin selalu berjalan di dalam jalan yang benar dan lurus, namun dalam kenyataannya kita seringkali keluar dari jalan itu sehingga diperlukan campur tangan Tuhan untuk mengembalikan kita masuk ke dalam jalan itu. Manusia memiliki kehendak bebas, tetapi manusia tidak mengetahui apa yang baik bagi dirinya sehingga seringkali memilih sesuatu yang tidak baik. Kasih Tuhan membuatnya campur tangan dalam kehidupan setiap manusia untuk mengarahkan mereka ke dalam jalan yang benar dan lurus, meskipun manusia sering menolak Tuhan. Tanpa adanya campur tangan Tuhan dalam meluruskan jalan kita, kita pasti binasa dalam dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya kita semua senantiasa berjalan di dalam jalan yang benar dan lurus di sepanjang hidup kita. Sekarang kita akan menutup renungan ini, jadi mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat berkat firman-Mu pagi ini yang menjadi kekuatan yang menyegarkan roh dan jiwa kami. Kiranya di sepanjang hari ini, kami berjalan di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami dan seluruh keluarga kami. Kami menyerahkan seluruh rencana kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Arahkanlah kami untuk selalu berjalan di dalam kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit. Mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darah Kristus dan kuasa Roh Kudus. Kiranya Engkau memberikan pertolongan dan mujizat dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami yang terkasih. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur buat situasi aman dan damai di negeri kami. Kami percaya campur tangan-Mu dalam menopang dan melindungi Indonesia akan menjauhkan Indonesia dari bahaya apapun. Berkatilah para pemimpin negeri ini dalam rasa takut hormat akan Engkau, kejujuran dan kebaikan hati dalam memimpin negeri ini. Berkatilah Indonesia sebagai negara yang membawa perdamaian di Asia Tenggara. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.